Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nazira, NPM 2003101010339. Saya akan menjelaskan nomor pertama, pengertian pajak dan hukum pajak. Nomor 1 ada pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam peran serta pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Dalam hal ini, pemerintah diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dari bentuk pembayaran pajak. Dalam hal ini, hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik, karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Nomor 2 ada kedudukan hukum pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan diterima, maka wajib pajak harus membayar pajak dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berikut ada penjelasan kedudukan hukum pajak. Yang pertama ada hukum perdata. Hukum perdata mengatur tentang individu dengan individu lainnya. Yang kedua ada hukum publik. Hukum publik mengatur antara pemerintah dengan rakyatnya. Antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Nomor 3, sejarah hukum pajak. Pada zaman pra-kolonial, setiap kerajaan yang berkuasa menarik sebagian harta dari kekayaan rakyatnya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kesetiaan dan ketundukan rakyat terhadap raja. Kegiatan tersebut disebut sebagai upeti dan disitulah asal-muasal pajak diberlakukan. Ketika masuk era kolonial Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Pajak yang diterapkan itu adalah pajak rumah, pajak usaha, pajak sewa tanah, dan pajak maupun pajak kepada pedagang. Itu diberlakukan mulai tahun 1830. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah pada masa kolonial itu. Pada masa kolonial, saat itulah mengenal sistem perpajakan modern. Masuk kepada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 saat sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam undang-undang, tetapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak. Hal ini disebabkan terjadi agresi militer dan membuat pemerintahan Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Karena roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara tetap dijalankan, lalu pemerintah mengadopsi beberapa aturan pajak peninggalan pemerintahan kolonial, seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan membentuk beberapa suborganisasi untuk melaksanakan pemungutan pajak. Di Indonesia, reformasi perpajakan mulai dilakukan pada akhir tahun 1983 dengan keluarnya 5 undang-undang perpajakan baru. Hal itu dilakukan karena peraturan undang-undang sebelumnya dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1997 dikeluarkan beberapa undang-undang baru untuk melengkapi undang-undang yang telah ada. Nomor 4 ada ruang lingkup hukum pajak, yaitu subjek pajak. Subjek pajak terdiri dari 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan.
Untuk orang pribadi yang 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya izin untuk tinggal di Indonesia, dan untuk warisan yang belum memiliki satu kesatuan dan menggantikan yang berhak, untuk badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Untuk badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, dan yang menjalankan usaha atau bentuk usaha atau kegiatan bentuk usaha yang tetap di Indonesia. Nomor 5 ada sumber hukum pajak. Dalam setiap undang-undang pajak, sumber hukum material dan formal dapat berdampingan walaupun dalam undang-undang yang terpisah. Dalam ilmu hukum, sumber hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, meliputi berikut ini. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau hukum pajak. Ya, misalnya faktor-faktor berupa hubungan sosial, ekonomi, politik, ataupun hubungan internasional. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan tentang pihak-pihak yang dikenakan pajak dan pihak-pihak yang dikecualikan pengenaan pajak, hal-hal yang dikenakan pajak dan pajak yang harus dibayar dan berapa pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, dan pola hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Nomor 2 ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu hukum yang memperoleh kekuatan atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Misalnya, peraturan perundang-undangan, yaitu Asas Pancasila, UUD 1945, dan lain-lain. Traktat atau tak treaty, jurisprudensi, dan doktrin. Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat ketentuan tentang mewujudkan ketentuan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dengan demikian, hukum pajak formal merupakan ketentuan mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Yang ketiga ada sumber hukum pajak yang sifatnya tertulis. Sumber pajak yang sifatnya tertulis terdiri atas yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Yang kedua ada Perjanjian Perpajakan. Yang ketiga ada jurisprudensi perpajakan. Yang keempat ada doktrin perpajakan dan kelima ada sanksi pajak.